politik militer, terutama purnawirawan. Tapi saya kok tergelitik untuk nanya pertama, apa mood Anda, apa yang Anda pikirkan tentang isu ijazah Jokowi ini? Itu sekedar hidangan pembuka saja. Silakan. Oh gitu ya. Bro. Ya. Saya kira soal ijazah, karena apalagi sekarang kita masuk dunia kampus ya, itu sesuatu yang penting sekali. Saya sebagai dosen, sekaligus sebagai pembimbing skripsi, penguji begitu, kok lihat juga keanehan-keanehan. Misalnya ya, bagaimana proses untuk membuat skripsi, lalu pada saat ujian itu juga ada yang namanya nama pembimbing, nama penguji. Itu lama sekali prosesnya, karena setelah ujian atau sidang skripsi maka harus ada revisi. Revisi inilah yang harus juga diserahkan, yang kemudian kelak menjadi yudisium. Ya. Jadi yudisium ini adalah pengesahan dari ujian skripsi. Baru wisuda itu adalah semacam resepsi, jadi semacam pesta begitu. Jadi semuanya sudah harus terlampaui ya? Persis harus. Jadi kalau misalnya ada tanpa lembar pengesahan tuh agak aneh sebenarnya. Agak aneh, karena saya pun masih hafal dengan pembimbing skripsi saya, kebetulan Profesor Samsudin Haris gitu kan, masih ingat gitu. Iya. Dan itu kalau yang muncul kan hanya ada pembimbing satu orang, tapi yang namanya pengujinya nggak ada. Padahal saya lihat kalau skripsi saya ada lembar pengesahan itu kan, pengujinya ada, kemudian dekannya juga ada gitu. Iya. Gitu. Jadi pembimbing kan ada dua, pembimbing teknis, pembimbing substansi dulu begitu. Kemudian ada penguji ketua sidang, penguji 1, penguji 2, ada 5 gitu. Ya, zaman saya 3 ya. Nah, era saya masih 5 tuh. S1? S1 5. Wih. Itu berat ya. Berat, keren. Oke lah ya. Saya tidak akan nemu lebih jauh, tetapi memang kan kita hanya bisa mengungkapkan indikasi-indikasinya, ketidakwajaran. Apakah kemudian berkesimpulan apakah itu palsu atau tidak, saya kira kita serahkan saja ya. Iya. Tetapi ngomong-ngomong itu tanjak dari mana? Oh ini tanjak dari Kepulauan Riau. Nah, jadi ini kan kita ingat, kalau membahas tentang militer kan ada lagu Melayu Riau itu ya, Laksmana di laut itu ya. Laksmana Raja di laut, di laut. Kira-kira refnya masih hafal ya? Laksmana Raja di laut, bersemayam di bukit batu. Ahai. Luar biasa. Jadi gara-gara beliau pakai tanjak, saya pun akhirnya mengeluarkan orang yang pernah memberikan saya udang ya, biar tradisional semua. Oke, bro. Iya. Saya akan membacakan 8 tuntutan ini dan kita akan bahas satu-satu. Oke. Cuma saya ingin membahasnya secara zigzag karena ada hal yang barangkali agak perlu perdebatan serius, seperti kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. Kita pernah membahasnya melalui telepon, tapi kan rasanya kurang ya. Ini lebih oke. Pertama adalah kembali ke UUD 1945 asli. Dia bilang asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, luar biasa, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Kemudian 8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR
karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang menarik adalah ditandatangani pada Februari 2025. Telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, raja di laut, 65 marskal, dan 91 kolonel. Lalu 5 jenderal atau setingkat jenderal yang tanda tangan adalah di atas Fakhrul Razi, jenderal TNI Purnawirawan yang kita tahu pernah jadi wakil Panglima TNI. Kemudian Tiasno Sudarto, jenderal TNI Purnawirawan yang kita tahu pernah menjadi KSAD pada era Gus Dur walaupun sebentar. Kemudian Slamet Subianto, Laksamana TNI, pasti dia mantan Kasal ya kalau Laksamana kan. Kemudian Hanafi Asnan, Marsikal, pasti mantan KSAU kan. Oke. Dan mengetahui jenderal yang paling senior yang masih hidup hari ini yaitu jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Menarik ya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kalau kita lihat 8 tuntutan ini, sebenarnya para jenderal ini mendukung Prabowo dan sangat, katakanlah apa istilahnya ya, anti atau menggeruduk Jokowi. Karena apa yang dikatakan 8 ini sebenarnya kan koreksi terhadap pemerintahan Jokowi sebenarnya. Silakan. Kecuali satu yang kita akan perdebatkan. Silakan Bung secara umum. Ya, ini kalau bicara militer tuh bicara loyalitas tegak lurus. Jadi mungkin mereka menginginkan supaya pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak direcoki oleh pemimpin sebelumnya. Jadi aneh kalau kemudian masih ada yang menghamba atau menyebut pemimpin lama sebagai my boss, kira-kira gitu. Nah, inilah yang disebut matahari kembar. Di dalam militer itu tidak ada. Komandan itu cuma satu, panglima itu cuma satu. Jadi harus tegak lurus. Mereka melihat bahwa ini ada yang merecoki pemerintahan Prabowo Subianto, antara lain adalah 17 menteri yang merupakan warisan pemerintahan yang lama. Bagi mereka tentu saja menurut saya ini sesuatu yang tidak lazim. Karena itu harus dilepaskan dari pengaruh pengaruh Jokowi itu harus dilepaskan dari kabinetnya Prabowo Subianto. Ini supaya program-programnya betul-betul murni programnya Prabowo Subianto, bukan program pemimpin yang lama. Makanya disebutkan mendukung program Astacita Kabinet Merah Putih kecuali IKN. Nah, kenapa IKN? Saya pikir begini ya, dari sisi militer, sisi pertahanan keamanan negara, untuk membuat sebuah ibu kota negara itu tidak main-main, harus dipikirkan juga segi pertahanan keamanannya. Dulu Belanda berencana menjadikan Bandung sebagai ibu kota, memindahkan dari Jakarta. Karena Jakarta ada laut di Tanjung Priuk yang mudah sekali dari kapal laut ditembakkan seperti itu. Sementara kalau Bandung kan jauh dari laut. Kemudian ini IKN jaraknya hanya sekitar 2 jam dari Malaysia. Belum lagi dari Alki 2 mudah sekali ditembakkan. Jadi dari sisi keamanan itu riskan sekali. Harusnya dipikirkan misalnya pada waktu Presiden Soeharto berencana membuat Jonggol sebagai ibu kota negara, itu jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun kemudian itu tidak pernah diumumkan karena rahasia. Maka caranya adalah memindahkan mabes-mabes angkatan ke Cilangkap untuk menopang yang namanya pemerintahan baru, pusat pemerintahan di Jonggol. Jadi sisi pertahanannya dibuat dulu, bukan dibuat dulu baru pertahanannya dibuat. Di sini kan nggak ada. Bagaimana pertahanan udaranya tidak ada. Bagaimana kemudian kawasan di perbatasan tidak ada. Ini kan seperti orang bermimpi, kemudian besoknya harus diwujudkan, nggak bisa. Jadi harus ada Bandung Bondowoso ya. Ya, harus ada pembangunan jangka pendek, menengah, panjang. Nah, untuk ibu kota negara juga harus panjang. Kan contoh bagaimana pada tahun 1957 Presiden Soekarno juga berencana memindahkan ibu kota kita ke Palangkaraya. Ternyata kemudian waktu itu juga militer memberikan saran, coba dipikirkan kembali. Kalau hanya berpikir bahwa ini di tengah-tengah pulau geografi di Indonesia,
Dari sisi pertahanan seperti apa, kemudian tanahnya seperti apa. Militer itu meneliti semuanya, akhirnya toh Soekarno menyerah, tidak mungkin juga dilanjutkan. Nah ini sekarang apakah pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkan kalau kemudian dari sisi AMDAL, dari sisi pertahanan dan lain-lain lingkungan hidup tidak memungkinkan. Jadi harus dipikirkan panjang lebar begitu. Tapi ada satu isu yang kemudian menjadi perbincangan publik walaupun senyap-senyap ya. Bahwa IKN itu kebetulan tanahnya banyak milik saudara Prabowo. Selain pengusaha Sukanto Tanoto kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau itu yang benar, kok begitu cara mencari lokasi? Silakan. Iya, makanya harus dipikirkan. Saya kira ini petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu mengingatkan. Yang penting aku sudah mengingatkan, kira-kira gitu. Karena usia kami itu rata-rata usia mereka itu sudah 70-80 tahun. Bahkan Pak Tri 90 tahun. Yang sebentar lagi kalau usia Nabi Muhammad 63 ini udah bonus-bonusnya aja nih. Bonusnya kebanyakan. Bonusnya udah kebanyakan. Jadi sebelum tembakan salvo, maka kami sudah mengingatkan kepada pemerintah, mengingatkan kepada Prabowo, adiknya, ini juniornya kan diingatkan. Tapi bro, ternyata Tri Sutrisno baru 89, 15 November nanti baru 90. Iya, 90-nya nanti, tahun ini kan, 15 November. Oke. Itu anggapan Anda ya, jangan sampai Anda dua matahari kembar. Tapi yang saya dengar ya, mereka ini agak kecewa. Karena mereka ini siapa? Para purnawirawan ini agak kecewa karena mereka tidak pernah diterima oleh Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung. Karena saya pernah ikut sebelum mereka mengumumkan ini ke publik, mereka mau minta diterima dulu. Persis. Dan di antara mereka, maaf kata, ada yang panggil Prabowo itu cuma Bowo doang. Seperti Fahrul Razi yang notabene adalah jenderal yang lebih senior dari Prabowo. Betul, kelahiran 47, sementara kita tahu Prabowo kelahiran 51 ya. Iya. Tiasno saya kira lebih senior. Sama dengan Fahrul Razi, lulusan Akmil 1970. Oke, nah. Tetapi yang saya tahu ya, mereka tidak diterima. Bahkan surat itu pun ditanggapin tidak, sampai kemudian akhirnya mereka mengadakan semacam acara yang sifatnya deklaratif untuk menyampaikan ini ke publik, 8 tuntutan ini. Pendapat Anda kenapa Prabowo kok tidak mau menemui mereka atau tidak mau menanggapi mereka? Menurut saya ini seperti buah si malakama, diterima gimana, tidak diterima gimana gitu kan. Jadi dijual kan kira-kira gitu, dijual. Buah si malakama kan gitu, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak, dijual aja. Jadi begini, ini kan sebenarnya merupakan amunisi baru bagi Prabowo, mendukung Prabowo untuk kemudian menghadapi Jokowi. Ini kan untuk menghadapi Jokowi. Jadi kalau diterima secara terbuka, nanti kelihatan sekali Prabowo bersama mereka menghadapi Jokowi gitu. Tapi kalau tertutup juga enggak. Karena itu menurut saya nanti akan ada pertemuan yang tidak terbuka dan tidak tertutup, tapi silent pertemuannya. Ini kan sama dengan bagaimana Prabowo menemui Megawati, terbuka enggak, tertutup juga enggak gitu. Terbuka tertutup. Kasih message, saya bertemu loh dengan Megawati, tapi isinya apa Anda nggak perlu tahu gitu. Gitu. Karena ini repot juga kalau tidak nerima, ini seniornya semua. Dan rata-rata yang satu tingkat di atas, misalnya Laksamana Slamet Subianto itu alumni AAL 73, Prabowo kan 74. Tapi yang lainnya Fahrul Razi, kemudian Tiasno Sudarto itu kan lulusan 1970, Hanafi lulusan 69. Nah itu lebih senior, apalagi Tri Sutrisno lulusan 59, jauh sekali. Apa iya Prabowo kemudian tidak mau menemui Tri Sutrisno? Saya pikir akan diam-diam juga menemui Tri Sutrisno tanpa liputan media massa. Saya kira begitu. Saya sudah tanyakan juga kepada Anda ya, kenapa orang seperti yang di luar ini kan sepertinya gini, mereka ini orang yang sebenarnya mendukung Prabowo, seperti juga Fahrul Razi,
Dia sangat mendukung Prabowo dan yakin. Tetapi mereka bisa dikatakan oposannya Jokowi. Bisa dibilang semuanya. Betul. Kenapa orang seperti saya udah tanyakan sebenarnya, tapi lebih baik ditanyakan lagi. Orang seperti Gatot Nurmantio itu tidak ikut di dalam grup itu. Padahal saya tahu dia dekat sama Maijen Sunarko. Kemudian ada juga misalnya Samsir Siregar, itu mantan BIN gitu. Tidak ikut dalam rombongan ini. Itu apa pendapat Anda? Padahal mereka juga sangat, saya pernah ditemui oleh Samsir Siregar bersama Maijen Sunarko, dan kita tahu proponen ini kan Sunarko kan salah satunya yang paling ini, tapi tidak ikut. Jadi kan di dalam militer itu ada yang namanya strategi taktik, teknik gitu. Ini merupakan strategi aja. Jadi ada yang secara terbuka begitu ya. Terbuka ini kan seperti pola para komando langsung berhadapan-hadapan, tapi juga ada yang cara Sandiuda. Cara Sandiuda ya tidak kelihatan, tapi mereka mendukung. Saya kira ini penguatan saja. Beberapa saya tanyakan kemudian mereka mendukung, tapi mereka tidak berada di situ. Kan kadang-kadang juga nggak enak. Terlalu banyak ya bintang 4-nya nggak enak. Tapi nanti terlalu banyak matahari di situ ya. Iya, tapi apalagi Gatot junior hitungannya kan? Iya, jadi nanti mereka merasa bahwa mereka kan semua merasa ingin jadi komandan, ingin jadi panglima gitu ya. Nanti Gatot kau kan lebih junior, kan gitu nggak enak hati gitu. Masa dia tidak tanda tangan padahal dia jenderal? Cuman kalau dia tanda tangan dia junior. Gitu ya. Dan beberapa malah saya nggak sebutkan namanya. Saya mau itu, apalagi kalau 2 poin itu apa itu saya tanya kan, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Iya, kalau saya lihat ya, mereka ini kalau terhadap Jokowi itu tidak ada lagi dispute. Iya. Ya, no dispute ya, undisputable. Tetapi kalau terhadap Prabowo, memang mereka itu agak silang kata. Ada yang patah arang, ada yang masih memberikan harapan, ada yang ini, ada yang itu. Nah, kalau kita lihat rumusan itu, yang jelas rumusan itu menentang Jokowi 100%. Iya. Tetapi terhadap Prabowo tidak menentang, tapi juga tidak endorse 100% juga. Betul. Gitu. Ya, saya begini kan, beberapa malah bahkan ini bintang 4 nih, saya udah ketemu gitu beberapa. Jadi mereka sebenarnya sudah nggak sabar. Kami tunggulah sampai 6 bulan gitu, sampai bulan Juni bahkan. Kalau enggak kami bersuara. Kami ini terpaksa harus berpuasa dulu nih, memberikan kesempatan kepada Prabowo. Jangan-jangan Prabowo punya strategi gitu kan. Tapi begitu ada yang nggak sabar, ini kira-kira ini kelompok yang nggak sabar gitu kan, nggak sabar. Terus yang lebih mudaan nanti dulu. Mereka mendukung, tapi tunggu nanti apakah ada reshuffle apa tidak. Kalau tidak ada reshuffle, kami akan keluar dari sarang kami masing-masing. Artinya bukan kelompok ini ya, karena kan ada organisasi-organisasi resmi seperti Persatuan Purnawirawan ABRI, di mana ada TNI dan Polri, ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Dan ini dia masih ada koordinasi, ada komunikasi dengan Mabes Angkatan. Sehingga kalau mereka jadi pengurus terus masuk di forum itu nanda tangan kan nggak enak gitu kan. Makanya karena mereka masih difasilitasi negara gitu. Tapi Tri Sutrisno kan jadi semacam dewan pembina, dewan penasehat paling nggak di Pepabri dan PPAD. Mereka, aduh Pak Tri udah ada di situ, ya kami hormatlah kira-kira gitu. Kalau sudah Pak Tri di situ nggak ada lawan ya? Itu nggak ada lawan. Jadi mungkin ini Pak Tri kan masih dianggap anutan bagi mereka, tokoh paling senior. Ya sudahlah, mereka pikir gini, Pak Tri kan artinya sudah juga mewakili aspirasi kami, walaupun kami tidak seberani beliau kan, kira-kira begitu. Kita coba ya kulitin satu-satu tuntutan itu. Saya ingin mulai tuntutan itu tidak dari depan ya, tetapi dari hal-hal yang barangkali secara realistis bisa
kita bahas ya. Tapi ngomong-ngomong, wah ganteng sekali Anda pakai gini. Jadi udah diganti adanya ya. Oke ya. Saya ingin membahas dari tuntutan ke berapa dulu ya? Nah, keempat. Oke. Ya. Tuntutan keempat itu menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Saya ingin mengasih background begini. Letjen Yayat ya. Oke. Yayat Supriyatna. Yayat Sudrajat. Mantan Kabais. Mantan Kabais tapi terakhirnya jabatannya di Menko Polhukam kalau nggak salah, Menko Polhukam dulu, mengatakan bahwa orang-orang Cina yang kesini ini adalah berasal dari suku Han yang sudah terlatih. Jadi mereka bukan tenaga kerja biasa, tapi tenaga kerja yang terlatih, terlatih secara militer. Dan dia mendapatkan itu karena dia pernah jadi atase militer di Cina. Karena itu agak paradoks ketika misalnya orang-orang seperti Luhut dan terutama Jokowi memberikan karpet merah kepada Cina ini. Sampai orang menanyakan nasionalismenya seperti apa. Belum lagi kalau kita bicara tambang nikel misalnya. Suatu saat Faisal Basri di sini mengatakan, almarhum, kita itu bodoh sekali sebagai bangsa. Kita cuma dapat 10%. Tapi terakhir ketika dia di sini, dia koreksi, saya salah katanya, bukan 10% tapi minus kita. Oh malah minus. Minus. Okay. Karena kita bebaskan pajak ekspor, impor kita permudah dan lain sebagainya. Akhirnya dihitung-hitung sama dia minus. Tambah bodoh kita sebagai bangsa. Tapi kompradornya pasti untung kan? Orang-orang yang bekerja sama itu. Nah sekarang ketika purnawirawan TNI ini meminta mereka untuk kick out, dikeluarkan, apakah permintaannya menjadi realistis dan semudah itu? Kalau kita kaitkan dengan walaupun Jokowi tidak lagi di sana, posisi Prabowo dah. Silakan. Ya, saya kira cara berpikir militer tuh pasti begitu. Artinya begini, kedutaan besar negara-negara asing di Indonesia pastilah di situ menempatkan intelijen-intelijennya. Sama juga atase kita di luar negeri, ya dia memang tugasnya juga intelijen. Makanya atase pertahanan itu kan di bawah Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi mengamati situasi. Nah tentu seperti Letjen Yayat, Purnawirawan Yayat itu pernah menjadi atase di sana. Dia juga memantau kira-kira seperti apa gerak-gerik, apalagi sukunya segala macam. Sama dengan, ingat nggak bagaimana Jepang akhirnya menyerang Hawaii, Pearl Harbor. Itu kan kunci informasinya dari atase militer Jepang di Hawaii. Oh kalau jam sekian hari ini jam sekian kosong, maka kita harus menyerang. Nah ini juga saya kira pernyataan Yayat, misalnya Letjen Yayat itu bisa dipahami karena di Cina kan memang ada yang namanya wajib militer. Apa iya? Semula kan orang berpikir yang dipulangkan tenaga kerja kasarnya saja, jangan ahlinya. Nah kalau kemudian ahlinya ternyata bagian dari militer, ya mana mau ngaku dia gitu. Kami pekerja biasa, staf ahli di mana-mana juga. Ingat nggak Benny Murdani di Bangkok, di Korea sebagai orang pengusaha kan gitu, bidang ekonomi kan nggak disebutkan pangkatnya dan lain-lain. Semuanya juga begitu, Amerika dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam situasi di mana Amerika, di mana Cina menjadi bagian dari superpower dunia, pasti dia mencari lahan-lahan di negara-negaranya. 50% wilayah Cina itu kan adalah wilayah yang tidak subur. Bahkan yang lainnya lebih banyak pegunungan, kemudian gurun dan lain-lain. Maka mencari tempat-tempat baru. Nah kan itu hukum alam bahwa mereka akan mencarikan tempat untuk sumber daya warga negaranya. Karena itu menurut saya masuk akal meminta mereka untuk memulangkan warga negara Tiongkok, karena tentu sudah
dihitung bahwa ini ancaman luar biasa. Contohnya kan sudah ada di Vietnam kan, di mana Vietnam juga memulangkan. Akhirnya yang menarik adalah Cina itu menganut dui kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan, sehingga warga negaranya di sejumlah negara itu warga negaranya. Sehingga di Indonesia ada juga mereka ikut pilkada, ada yang KTP itu kan. Nah, makanya pada tahun 1952 kan Presiden Soekarno 52 atau 54 nanti bisa dilacak lagi, meminta warga negara Tiongkok itu memastikan mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kita belum melihat sebuah gerakan dari Prabowo dalam menyikapi tenaga kerja asing atau Cina ini. Bahkan tidak ada pembicaraan apapun, statement apapun dari Prabowo bahwa kita akan kecuali umum ya, menjaga kedaulatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang hilirisasi, kan hilirisasi itu kita ketawa. Yang mengalukan hilirisasi Indonesia ini Cina juga. Iya. Dan tidak 100%. Seperti nikel itu paling cuma sampai setengah jalan, sisanya baterai dan lain sebagainya dibuat di Cina. Balik lagi ke Indonesia, kita impor baterai lithium dan lain sebagainya. Apa pendapat Anda? Ya, saya kira hubungan kita sebagai negara non-blok tentu kita tidak boleh berpihak pada satu blok tertentu. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Indonesia berhubungan erat dengan Cina, dengan Amerika, atau dengan Rusia yang 3 negara superpower saat ini. Saya kira juga perlu perimbangan di mana Amerika secara ekonomi kurang baik, Tiongkok relatif bisa memberikan jaminan-jaminan ekonomi yang lebih baik. Saya kira sebentar lagi juga Prabowo akan mengunjungi Cina atau Tiongkok, juga mengunjungi Rusia, karena harus ada perimbangan kekuatan di mana geostrategi sedang berubah dan semuanya konsentrasi di Indo-Pasifik, sehingga tidak mungkin dengan Prabowo sendiri langsung mengucapkan itu. Sehingga menurut saya pesan dari purnawirawan ini juga paling nggak dilihat oleh Cina. Oh, ada purnawirawan militer khawatir dengan gerakan-gerakan Tiongkok. Jadi tentu saja Prabowo tidak akan berani mengucapkan seperti itu. Harus strategi yang lain begitu. Kalau kita kaitkan dengan perang dagang ya, antara Amerika dan semua dan every country itu. Iya. Menaikkan tarif kita sudah sampai berapa persen ya, 40% atau apa. Ada kesan bahwa kita ingin berdiri di belakang Cina yang nentang Amerika kan begitu. Tapi di sisi lain secara de facto kita so long time, paling tidak 10 tahun terakhir sudah dikuasai Cina. Bahkan pengaruh Amerika Serikat di sini tidak banyak direct investment ya, dan tenaga kerja secara langsung. Kalau kebudayaan oke lah, itu sudah lama juga film-film. Apa yang Anda bisa lihat? Indonesia akhirnya terjebak, tidak bisa non-blok juga. Akhirnya harus ikut gerbong, either gerbong Cina atau gerbong Amerika. Begitu. Iya, kita harus mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak. Misalnya juga contoh bagaimana kita mengimbangi Amerika di Papua New Guinea, sementara Cina konsentrasinya di sekitar Natuna, kan jauh dari sini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa mengimbangi Amerika siapa? Antara Cina dan Rusia. Maka menurut saya kan sempat ada pembicaraan bagaimana Rusia ingin bekerja sama dengan Indonesia. Saya kira itu harus diambil manfaatnya untuk mengimbangi Amerika yang sudah ada di Darwin, yang sudah ada di Papua New Guinea, dan untuk mengimbangi Cina di Laut Cina Selatan. Maka kita juga perlu Amerika di sekitar Natuna. Kita harus membuka jalur itu. Nah, seperti ingat nggak peristiwa PRRI Permesta itu dulu? Justru aftur untuk pesawat tempur Amerika paling bagus katanya dari Dumai. Sengaja makanya kemudian kalau kita lihat pesan dari situ, proyek strategis nasional di Rempang itu kan kelihatan akan didominasi oleh Cina. Maka kemudian kalau itu betul-betul dikuasai Cina, tidak mungkin itu hanya sebuah pabrik kaca. Maka saya kira Amerika juga akan menentang itu.
eranya Prabowo ini juga harus mengimbangi apa yang dilakukan oleh Jokowi yang sangat erat bisa merugikan. Jadi memang betul-betul kita sedang mendayung di antara 2 atau 3 karang untuk mendapatkan keuntungan Hatta punya teori ya. Iya. Mendayung di antara 2 karang. Jadi menurut Anda bisa jadi kemudian civil society yang bergerak untuk menentang Rempang, kemudian PSN gitu, itu atas sponsor Amerika juga. Ya bisa tidak. Ini kan berkelindan koinsidensi ya. Segala kepentingan. Coba kita lihat bagaimana peristiwa 1965 gitu. Bagaimana kemudian dokumen Gilsrick itu Gilsrick itu kan dubes Inggris ya. Ternyata itu tidak diforensik ya. Kan kalau diuji forensik kan akan ketahuan dokumen ini palsu atau tidak. Sama dengan itu tadi kembali ke ijazah itu kan. Sebenarnya kalau uji forensik makanya cuma diperlihatkan saja tapi tidak boleh difoto. Nah kan persoalannya kan kayak gitu. Orang mencurigai kedekatan Jokowi dengan unsur kepolisian yang membuat forensik kan itu. Jadinya ya butar-butar di situ. Makanya seperti dokumen Gilsrick kan pada saat itu Kepala Staf Biro Pusat Intelijen kita adalah Brigjen Polisi Sutarto. Kenapa kemudian tidak diuji forensik? Nah ini kan karena dia ada kedekatan dengan Subandrio yang cenderung ke kiri kan gitu. Ternyata kemudian pihak yang membuat adalah mayor intelijen orang Bulgaria kan setelah 20 tahun terbongkar. Karena itu ada kepentingan. Mereka walaupun sesama negara Eropa Timur punya kepentingan yang berbeda-beda. Amerika juga gitu. Misalnya sahabat kami gitu, orang-orang barat misalnya tentara yang melakukan pendidikan di barat, di Amerika, di Inggris kan dianggap sebagai teman negara-negara barat untuk melawan Cina waktu itu. Pengaruh Cina kan lebih kuat terhadap komunis Cina daripada komunis Soviet di Indonesia. Jadi saya kira memang kita harus bekerja, terutama intelijen kita tidak boleh lemah di tengah situasi geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja begitu. Oke, intinya bahwa tidak mudah kita mengatakan mendukung Cina atau mendukung Amerika Serikat, karena kita harus mengikuti dinamikanya ya. Iya. Nah, cuman dalam banyak hal komprador Cina udah lebih banyak di sini yang berkuasa di inner circle pemerintahan baik Jokowi maupun Prabowo. Nah ini dia yang harus kita kritisi. Kalau kemudian dianggap ini untuk kepentingan pribadi ya kita penggal. Kecuali untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, oke aja. Ingat gak dulu bagaimana kemudian untuk mengimbangi Amerika yang membackup Belanda dalam rangka Trikora, memperkuat kita melawan Irian Barat, nggak ada jalan lain. Akhirnya kita harus bekerja sama dengan Uni Soviet, memberikan kapal-kapal perang, kapal induk, bahkan tentaranya untuk melawan itu. Karena nggak mungkin kita baru merdeka tahun 1945, kemudian di tahun 60 baru 15 tahunan kita harus menghadapi Belanda yang luar biasa. Maka kemudian itu pakai tentara Soviet segala macam. Saya kira sama dengan Kuwait ketika diserang Irak minta bantuan Amerika Serikat. Nah, kira-kira begitu. Kalau referensinya adalah Rasulullah pernah meminjam baju perangnya Yahudi. Betul. Sama dengan Amerika berkepentingan terhadap Indonesia untuk mengambil Timur Timur karena di situ didominasi oleh kekuatan komunis. Fretilin kan ideologi ini dianggap sosialis komunis. Portugal ya. Iya, begitu. Oke, bro. Ya. Ini ada yang komentar sebenarnya ya. Komentarnya itu ada yang relevan aja ya. Nanti sebelum kita bergerak ke isu yang lainnya ya. Ini dia bilang begini. Soal sukuhan yang kita tadi bicarakan. Mana ya? Intinya dia mengatakan memang sukuhan katanya, tapi sukuhan juga ngasih pekerjaan kepada kita. Dia berinvestasi dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu ya tentu kita harus bicara tentang cost and benefit. Oke. Silakan. Jadi ada klaim mengatakan bahwa mending Cina. Cina bawa duit, ya kan?
Tapi bawa manusia juga dia ke sini. Yang tenaga kasar pun Cina. Dia bikin enclave tersendiri, bikin yang kita duga misalnya di tengah hutan tuh konon ada supermarket dan lain sebagainya untuk mereka. Bahkan mereka ada beberapa orang yang ngadu ke sini, ada pelabuhan bebas yang laut yang tidak ada bea cukainya gitu. Dan lain sebagainya. Apa pendapat Anda dan apa jalan keluar yang Anda tawarkan untuk bagian ini? Nah, tentu saja menurut saya kita harus tetap ada evaluasi. Apa yang ditawarkan, apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya harus ada evaluasi, termasuk bagaimana kerjasama dengan Cina. Memang betul Cina yang menawarkan investasi, menawarkan kerjasama, dan kita dalam beberapa kali kerjasama dengan Amerika kan merasa dibohongi. Misalnya kerjasama militer kan, misalnya menawarkan persenjataan ini itu ternyata begitu oke, dipreteli yang lain-lainnya. Begitu ada dugaan katanya pelanggaran HAM di tim-tim, kita tidak boleh kemudian membeli suku cadang. Karena itu kan kalau kita lihat sekarang pemerintah Prabowo mengembangkan pembelian alat utama sistem senjata ke sejumlah negara. Jadi jangan sampai kita ketergantungan terhadap sebuah negara. Yang kita membeli dari Korea, dari Perancis, dari Italia dan lain-lain, termasuk dari Eropa Timur. Nah, ini juga begitu. Untuk hubungan dagang jangan juga sama Cina doang, jangan ketergantungan sama Cina doang, harus dengan yang lain, dengan Jepang. Bagaimana persaingan dagang antara Cina dengan Jepang kan terlihat sekali pada waktu kita ingin membuat kereta cepat itu ya. Jepang nawarkan seperti itu, tapi ternyata seperti itu ya. Ujungnya katanya kita dibohongi, katanya lebih murah. Kita lebih murah, ternyata jauh lebih mahal. Kita ingat nggak bagaimana peristiwa Malari itu ya? Peristiwa Malari, mobil-mobil Jepang kan begitu banyak. Orang lupa juga bagaimana kemudian rel kereta api yang dibangun zaman Belanda dengan adanya mobil itu ditutup kan di beberapa, terutama di Sumatera nggak ada lagi rel kereta api yang bisa diaktifkan. Kenapa? Supaya beli mobil Jepang itu Nah makanya nggak mungkin murni ada kalau tidak ada kepentingan bisnis, kepentingan ideologi, kepentingan macam-macam. Makanya Jokowi instead of membangun kereta api, dia bangun jalan tol. Biar ada insentif bagi pembelian mobil ya. Iya. Gitu. Oke, bro, kita bergerak kepada isu yang kedua ya. Jadi isu yang ingin saya ajukan ini adalah isu nomor 6, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Jadi poinnya adalah kepada para menteri reshuffle yang diduga terlibat korupsi. Saya menduga tidak hanya referensi korupsi sekarang, tapi korupsi yang diduga masa lalu. Iya. Ada yang menteri mungkin terlibat BTS, sudah terima duit dibalikin lagi kan, tapi tetap menteri. Ada yang diancam dengan Sprindik 11 sehingga mundur sebagai ketua umum partai politik. Iya. Kemudian ada Mr. V ya kan, kalau ngurus-ngurus pertambangan dan lain sebagainya menurut Tempo. Nah, orang-orang tuh masih ada orang yang barangkali menggunakan jabatannya untuk ikut memenangkan Prabowo dulu atau sebelumnya Jokowi gitu. Dan tentu dia menggunakan fasilitas negara dan bahkan jangan-jangan uang negara juga. Iya. Ada Erick Thohir yang hari pertama jadi menteri sudah menggunakan BUMN untuk kampanye dirinya dan bukan tidak mungkin dia juga melakukan mobilisasi finansial gitu ya. Nah, terhadap mereka disarankan untuk diganti karena tadi indikasi korup itu tidak hanya ngambil uang ya. Nah, kita pakai definisi Bank Dunia yaitu to take gain untuk for a special personal interest. Jadi dia ngambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi bisa jadi jabatan ujungnya. Tapi di sini juga jelas-jelas dikatakan kalau ada pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 juga dicopot. Ini lebih luas lagi, tidak hanya menteri. Pasti
barangkali maksudnya juga Kapolri atau Jaksa Agung dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Bung ya, tuntutan ini bakal disambut oleh Prabowo atau dicuekin aja? Karena Anda bilang, wah yang 8 itu, saya muat lagi tuh, 8 itu akan di reshuffle. Tapi sekarang pertanyaannya, akan dicuekin saja atau akan disambut? Atau disambut pelan-pelan, silakan. Jadi gini Bung, kalau kita perhatikan orang-orang yang bolak-balik ke Solo terus itu patut diduga orang yang memang sudah tersandera oleh Jokowi pada saat Jokowi menjadi presiden. Sehingga dipegang ini terus, ini masih tersandera. Nah ini posisinya jadi tidak bebas bagi mereka. Kira-kira kakinya dipegang. Nah ini daripada kemudian orang-orang yang tersandera kasus oleh Presiden Jokowi, ya sudah penggal saja. Kalau saya sih mengatakan wajib hukumnya untuk mereshuffle mereka ketimbang kemudian merecoki pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo kan juga mengatakan bahwa apabila menteri-menterinya tidak mampu bekerja sesuai dengan irama yang diinginkannya, maka sebaiknya pulang saja ke rumah, tidur saja ke rumah. Nah saya kira itu harus diamini dan harus diaktualisasikan, bukan hanya omon-omon saja. Kalau tidak, ya Prabowo akan terus dicap sebagai presiden omon-omon. Maka pernyataan atau petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menurut saya juga mengingatkan Prabowo Subianto supaya Anda tidak diganggu, karena ini bisa menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah mereka akan dicopot atau tidak? Ya kita serahkan lagi, karena itu hak prerogatifnya presiden. Hanya Presiden Prabowo dan Tuhan barangkali yang tahu mereka akan dicopot atau tidak. Tapi untuk strategi besarnya menurut saya paling tidak di antara mereka sudah harus ada yang dicopot. Walaupun barangkali Prabowo lagi-lagi belajar dari pengalaman Presiden Soeharto. Caranya adalah pelan-pelan. Ketika pemimpin lama masih kuat, tidak bisa kemudian kita cara berpikirnya seperti aktivis yang nggak sabaran, kan kira-kira gitu. Misalnya bagaimana Prabowo Presiden Soeharto melakukan konsolidasi di kalangan militernya. Misalnya Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Aji yang diduga loyalitasnya tetap kepada Bung Karno dipindahkan menjadi dubes Inggris. Kemudian Mayor Jenderal Mursid, Deputi Operasi, dipindahkan menjadi dubes di Filipina. Mayor Jenderal Sugiarto dipindahkan menjadi Jaksa Agung. Jadi pelan-pelan. Saya kira nanti Prabowo akan juga melakukan itu. Apakah mereka akan didubeskan atau dikomisariskan atau hal-hal lain yang memang caranya tidak seperti cara-cara orang Sumatera barangkali yang tegas begitu. Tapi ini kan pola rekrutmennya, pola reshuffle kabinetnya gaya Jawa, misalnya mengganti juru bicara dengan Menteri Sesnek gitu. Nah, itu kan sebenarnya pesannya lu udah nggak dipakai lagi, tapi tahu diri. Tapi kan orang Indonesia nggak begitu, tunggu dipecat gitu kan. Kalau dipecat, bosnya tidak akan memecat. Tapi agak aneh, bro ya. Kalau kita lihat yang namanya Prabowo itu, bapaknya memang Jawa, tapi ibunya Manado. Dia hidup sebuah lingkungan yang bebas. Kaya dari kecil, lebih free, dan kalau ngomong pun lebih apa adanya, ya kan? Tapi ketika dia bertindak untuk merekrut pembantu-pembantunya dan barangkali juga peluang untuk memberhentikannya saat ini, dia betul-betul seperti seorang yang nggak enakan. Waduh, ini udah membantu saya, semuanya diangkut, ya kan? Lalu udah tahu dia orangnya Jokowi, semua dipertahankan. Kemudian begitu mau diberhentikan, nggak mau diberhentikan. Berharap orang itu tahu diri, padahal orang Indonesia nggak ada yang tahu diri. Jadi orang Indonesia walaupun misalnya harga dirinya diambil, nggak mau mundur juga. Nah itu menurut saya kok seperti paradoks ketika orang mengatakan ini adalah maung, macan Asia, menggelegar, berani berhadapan, ya kan? Kan terkesan ini tokoh yang berani. Tapi untuk
mengganti pembantunya saja kelihatan nggak berani dia secara terang-terangan. Gimana bro? Iya, saya kira Prabowo masih menghitung bahwa Jokowi masih sangat kuat, Bung. Oke. Terutama secara finansial. I see. Bagi saya Jokowi adalah orang terkaya di Indonesia saat ini, lebih kaya daripada oligarki. Nah itu yang dihitung. Cashnya luar biasa. Bisa jadi orang Anda bisa banyak aset, tapi kalau cash nggak ada gunanya. Ya, itu juga yang dihitung oleh PDIP gitu menjelang Kongres sampai sekarang belum diumumkan Kongresnya di mana kapan. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh PDIP ada serangan finansial. Yang itu menjadi modal sosial politik Jokowi yang sangat tinggi. Saya kira Prabowo juga sedang memperhitungkan itu. Ini jadi bagian dari strategi bagaimana mengatur siasat. Ini menurut saya ini cara menyiasati. Bisa kemudian lewat pihak lain yang menggonggong. Ini kan kira-kira forum Purnawirawan Prajurit TNI menggonggong. Habis ini saya kira semuanya akan menyebut nama. Karena ini tadi menyebut secara tidak menyebut nama, tapi yang terafiliasi dengan Jokowi, saya kira langkah selanjutnya akan menyebut nama. Menyebut nama itu kan sama dengan apa yang dikemukakan oleh misalnya aktivis BEM seluruh Indonesia, menyebutnya kan dua isu yang menjadi fokus mereka adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah, itu kan dua tuntutan itu kan sudah ada juga di dalam forum itu kan. Jadi menurut saya Prabowo nyilih tangan, Bung, istilahnya orang Jawa itu. Nggak ngerti, kita bukan orang Jawa gitu. Iya, nyilih tangan tuh nyilih tangan orang lain. Iya gitu. Dia menggunakan tangan orang lain untuk mukul. Saya kira begitu. Oke, ya. Tetap saja ternyata dia mempertimbangkan budaya politik Indonesia. Iya. Tapi Jokowi banyak uang cash itu, saya kok setengahnya percaya juga. Saya kira harus ditingkatkan dari setengah jadi 3/4, Bung. Iya, karena dalam politik cash is everything. Iya, betul. Anda boleh punya aset, tapi kalau cashnya kurang agak susah juga. Jadi the last pada bagian ini, Anda mengatakan reshuffle bakal terjadi nggak? Terjadi. Pada bulan ini atau pada bulan depan? Saya kira bulan April ini juga. Pada bulan April ya? Bulan April juga. Namanya prediksi kan bisa salah, bisa benar ya. Ini kan bukan soal salah benar, argumentasinya apa gitu ya. Dan Anda ingin mengatakan Anda yakin terjadi reshuffle dan seharusnya ada reshuffle. Seharusnya ada, makanya. Bro, ini ada azan asar. Iya. Nanti kita diprotes, kita berhenti dulu. Siap, oke. Oke. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan ya pembicaraan kita. Kita sudah mendengarkan satu azan menurut Habib Hanif cukup. Karena kalau mendengarkan azan semua di sini banyak, bro. Musola 1, 2, 3, masjid 3. Jadi, makanya tadi saya pikir udah selesai tuh Mas. ternyata masih ada. Dan alhamdulillah kita punya stok azan Habib Hanif. Oh iya iya. Menantunya Habib Rizik. Jadi dia bikin azan di sini betul untuk ditayangkan kalau kita lagi azan misalnya. Jadi sahabat era sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi Anda meyakini bakal ada reshuffle dan itulah seharusnya juga dilakukan oleh Prabowo. Iya. Nah, berikutnya ini yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya pengen yang penting-penting dulu, yang bisa workable. Yaitu kita bacakan terkait dengan Fufufafa ya. Yaitu tuntutan ke-8 mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Saya tidak ingin membahas alasannya. Karena kalau menurut saya dari sisi hukum tata negara alasannya sangat lemah ini. Tetapi banyak alasan lain. Ya, seperti misalnya kebohongan publik, Fufufafa, kemudian bahkan dugaan perbuatan tercela, obat dan lain sebagainya, ijazah dan lain sebagainya. Obat ya. apa tuh, Bung? Kita kan tidak boleh menuduh kan, tapi isunya kan berseliweran kan soal, coba lihat matanya misalnya kan. Nah, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Ratusan jenderal purnawirawan meminta Gibran diganti. Alasannya bisa nanti dilakukan. Menurut Anda, ini kan bukan kerjaannya Prabowo. Iya.
ini adalah kerjaannya partai politik. Betul. Tentu Prabowo bisa main belakang. Mm-mm. Kira-kira serius nggak para jenderal ini ngomong tuntutan ke-8 ini? Dan kira-kira apa usaha yang ingin mereka lakukan? Dan apa kira-kira sambutan atau sikap dari partai-partai politik yang notabene memegang kunci untuk pemakzulan Gibran ini? Yeah. Ya kita bayangkanlah ada 8 partai politik di parlemen kan? Ada Megawati di situ, kemudian ada Bahlil, ada Prabowo sendiri, kemudian ada Surya Paloh, ada Caimin, kemudian ada PKS Salim Segaf Al Jufri yang ada lebih berbaru, ada Zulkifli Hasan dan partai terkecil SBY, nggak mungkin AHY kan? Silakan Bung. Ya saya kira ini seperti main catur. Ya. Tentara sudah memikirkan biasanya ada langkah A, B, C. Apabila terjadi sesuatu, A-nya nggak bisa maka B. B tidak bisa maka C. Nah ini kan juga mengantisipasi mengingat usia sepuhnya Prabowo Subianto yang dalam konstitusi juga apabila presiden mangkat gitu kan, berhalangan tetap maka secara konstitusi wakil presiden akan menggantikannya. Sampai itu kan habis perintah masa jabatannya. sampai habis masa jabatan. Ini sudah diantisipasi menurut saya. Jadi ini serius ini, bukan pernyataan main-main, serius. Mereka tidak ingin negara sebesar Indonesia akan dipimpin oleh orang yang reputasinya secara pendidikan, secara pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, pengalaman berpolitik itu minim. Mereka tentu saja melihatnya begini. Siapa sih dari militer yang pernah duduk di dalam posisi RI 1, RI 2, semuanya kan jenderal. Artinya melewati tahapan usia di atas 44-45 ke atas. Yeah. Mulai dari Jenderal Soeharto begitu kan. Kemudian ada Jenderal Umar Wirahadikusuma, ada Letnan Jenderal Sudarmono, kemudian ada Jenderal Trisutrisno, dan mereka melihat itu plus kemudian ada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai presiden. Lalu kemudian sekarang yang Prabowo. Berikutnya sekarang juga ada Prabowo Subianto. Lalu dari sisi sipil juga kan orang-orang hebat. Dari mulai Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada Malik, kemudian Umar tadi udah disebut ya. Lalu ada misalnya Yusuf Kala, Habibie ya kan, Habibie dulu kan. Habibie, kemudian Hamzahas, Megawati, Yusuf Kala, kemudian Budiono, Ma'ruf Amin. Semuanya at least orang dewasa semua. Orang dewasa semua gitu kan. Nah, kalau mereka melihatnya begini, di antara 6 yang maju dalam kontestasi Pilpres, mereka nggak ada masalah dengan 5 orang kecuali 1 orang ini. Artinya gini, saya melihat komposisi orang yang menandatangan itu, Bung, tadinya ada yang mendukung 01, 02, 03. Tapi untuk kali ini mereka menyatu. Jadi mereka tidak mempermasalahkan kalau Ganjar dan Mahfud MD menjadi pimpinan nasional. Mereka tidak memasalahkan juga kalau Anies Baswedan dengan Caimin jadi pimpinan nasional. Mereka tidak mempermasalahkan Prabowo jadi pimpinan nasional kecuali yang satu ini. Jadi spesialis ini ya. Nah, saya kira mereka mengantisipasi situasi-situasi yang nantinya menjadi buruk karena kalau tidak potensi terjadinya instabilitas nasional tentu mereka pikirkan. Karena itu mohon dipertimbangkan kembali partai-partai politik. Tentu saja ini tidak bisa berlaku dalam 2-3 bulan atau 6 bulan kemudian seperti membalikkan telapak tangan. Tapi mungkin mereka melihat juga ada proses-proses di mana harus ada kekuatan parlemen yang maksimal yang didukung oleh kekuatan kekuatan mayoritas di tengah situasi pada saat ini. Kalau kita lihat
Jokowi kan menginginkan membentuk yang namanya Partai Super TBK. Super TBK adalah kelanjutan dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia plus Projo. Nah, plus Projo, kemudian plus kelompok-kelompok relawan lainnya. Nah, kira-kira bagaimana PSI yang didukung luar biasa oleh Jokowi kan ternyata tidak bisa masuk parlemen. Nah, sementara ini kalau kita lihat orang-orang yang dekat bolak-balik dengan ke rumahnya Jokowi, ada Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar, ada Julhas, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saya kira ini juga dihitung. Tapi partai politik kan semuanya pragmatis, Bung. Apabila kemudian tidak menguntungkan dirinya, ya dia akan lari di situ. Maka karena heavy-nya adalah presidensil di tangan presiden, semua akan menurut imamnya, yaitu Prabowo Subianto. Pada waktunya akan menurut Prabowo semua ya. Iya, karena ini kan menurut saya begini ya, di 2000 pertengahan lah, kira-kira pertengahan dari 5 tahun pemerintahannya semuanya akan goyang, Bung. Semuanya berpikir untuk kepentingan partainya masing-masing. Disitulah barangkali kemudian Jokowi juga akan memanfaatkan ini untuk menaikkan. Nonsen kalau membiarkan Gibran cukup sebagai wapres saja. Pasti Jokowi menginginkan Gibran naik 1 step lagi menjadi presiden. Ini yang diantisipasi oleh para purnawirawan. Ada pernyataan bahwa PSI dukung Prabowo jadi presiden 2029, tapi itu kan dukungan orang politik ya. Iya, bukankah PSI dulu juga yang menganugerahkan Prabowo sebagai pembohong besar kan begitu ya, dengan memberikan penghargaan yang tidak diserahkan kan tapi diumumkan. Grace Natali waktu itu. Gitu. Dan kalau kita lihat ini ya, wakil presiden kita ini makin kehilangan relevansinya. Tidak diikutkan dalam percakapan apapun. Sehingga dia cari muka, cari perhatian dengan bikin monolog. Monolog tentang bonus demografi. Yang barangkali lebih dekat dengan dirinya. Anak muda. Ya, teman-teman dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya apakah ketika dia bicara dia merasa bahwa dirinya wapres. Jangan-jangan dia merasa dirinya generasi muda. Iya. Tetapi fakta mengatakan ternyata banyak yang dislike. Dislike-nya itu sampai 92% paling tidak ya, catatan terakhir saya. Yang like-nya itu cuma 2.754, sementara dislike-nya 31.023 alias 92%. Padahal dia ngomong dengan bawa Prabowo nih, ada gambar Prabowo dan macam-macam lah. Kelihatan dia ingin menunjukkan bahwa dia loyal pada Prabowo, tapi dia ingin curi perhatian. Tapi ternyata gagal karena memang sepertinya penampilannya buruk banget memang. Gimana pendapat Bung Selamat? Iya, ini kan sama seperti waktu kampanye-kampanye kemarin. Banyak juga partai-partai politik yang menampilkan gambar ketua umumnya dengan Prabowo Subianto. Tapi tidak ada gambar Gibran. Kan saya kira begitu. Yang nyata-nyata misalnya yang segede baliho segede gaban istilah anak-anak sekarang, foto AHY dengan Prabowo Subianto. Begitu juga sejumlah partai kan begitu yang di Koalisi Indonesia Maju tidak ada gambar Gibran. Karena apa? Karena ini menjadi nilai negatif untuk kampanyenya. Walaupun ini memanfaatkan bonus demografi anak muda, tapi anak muda yang dimaksud ini adalah anak muda yang betul-betul pendidikannya benar, kemudian kerjanya beres, kemudian motivasinya jelas kan, kemudian minimal gesture-nya benar. Ya, kemudian mencari kerja bukan dicarikan kerja gitu kan. Sama dengan bagaimana kita akan membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya, ternyata membuka lapangan pekerjaan bagi anak dan menantunya. Sehingga orang akan melihat ini selalu melihatnya dengan logika terbalik apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi ini. Sehingga menurut saya juga publik reaksinya justru negatif dengan program-program yang sekarang dicanangkan oleh Gibran. Coba yang terakhir Bung Revi, coba orang bilangnya begini, lu kerja aja deh, jangan bikin konten mulu kan, kira-kira gitu kan. Artinya lu kerjaannya apa sih sebagai wapres? Nah, kira-kira seperti itu.
Karena itu terakhir Anda yakin bahwa Gibran ini walaupun mungkin Anda bilang tadi nggak bisa kerja 1-2 bulan, memang akan termaksulkan. Ya saya kira dengan upaya bagaimana Prabowo sedang menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang selama ini kelompok yang beroposisi dengan Jokowi loh ya, termasuk ya partai besar dengan Megawati, dengan Ketua Umum PDIP, dan itu modal kuat, modal sosial politik bagi Prabowo Subianto. Untuk apa? Untuk menghadapi Jokowi. Dengan cara Prabowo mendekat ke Megawati kan artinya bahwa Prabowo menganggap bahwa posisi Jokowi itu membahayakan dirinya. Dan ini kan langkahnya ada di sebelahnya, artinya di Istana Wakil Presiden begitu. Oke. Coba kita bergerak ke yang lain. Ya, ini menarik ini, karena ini sepertinya diametral, berhadap-hadapan, yaitu mengembalikan fungsi polisi sebagai Kamtibmas. Ini tuntutan yang ke-7 ya, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ini sepertinya ada kejengkelan yang sudah memuncak dari kalangan TNI, termasuk dari kalangan purnawirawan. Karena kalau kita tahu kan polisi berkuasa kan 30 tahun terakhir sejak reformasi kan, 25 tahun terakhir lah. Jadi mereka-mereka yang merasakan betul waktu itu belum pensiun. Jadi sepertinya ada sesuatu yang memuncak. Saya khawatir bias ya. Tetapi silakan Anda komentari ini, dan apakah ini lagi-lagi tuntutan yang serius atau cuma sekedar letupan agar terjadi reposisi yang barangkali lebih adil bagi TNI. Saya kira ini serius. Kalau petisinya kan dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, nggak ada Polrinya kan? Ya biasanya kadang-kadang gabungan, ya kan? Berarti memang ada kepentingan. Saya kira TNI Purnawirawan merasa terusik. Kok saudaranya sekarang begini gitu ya? Nah, mereka kan bukankah di dalam perintah konstitusi mengatakan tugas polisi adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dengan mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Seputar semuanya adalah keamanan yang terkait dengan keamanan publik. Nah, jadi bukan keamanan dalam arti besar, keamanan dalam negeri, keamanan nasional, atau keamanan negara. Tapi human security ya. Ya, jadi menurut saya justru yang agak aneh kemudian kalau menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena itu kalau perintah undang-undang kan tidak begitu. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalau di situ adalah hankam rata, berarti Kementerian Hankam. Itu perintah undang-undang. Jadi Polri pun masuk ke Kementerian Hankam, bukan Kementerian Dalam Negeri. Iya, itu juga TAP MPRS yang dilakukan oleh Soekarno gitu ketika menghadapi Irian Barat. Yang sekarang jenengi namanya cuma Menteri Pertahanan. Iya. Menjadi menurut Bung harusnya Menteri Pertahanan dan Keamanan. Iya betul, harusnya tetap pertahanan keamanan, tapi tidak boleh ini dirangkap oleh Panglima ABRI seperti eranya Soeharto, karena ini sipil. Maka Panglima ABRI atau Panglima TNI dan Kapolri ada di situ, di bawah koordinasinya. Menteri Menhankam gitu ya. Iya, Menhankam. Jadi sejajar. Sejajar. Jadi kalau ini kan tidak sejajar, di mana misalnya Panglima TNI hanya tidak punya kewenangan anggaran, hanya kuasa pemegang anggaran. Kalau Kapolri pemegang anggaran, pemegang anggarannya kan Kementerian Pertahanan. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan kalau situasi darurat lapor dulu kepada Menhan, kemudian baru Menhan mencarikan uangnya ke Kementerian Keuangan. Nah, sementara kalau Kapolri langsung minta ke Kementerian Keuangan. Makanya kalau dilihat,
memang nomor satu itu Kementerian Pertahanan yang paling banyak di APBN, polisi di bawahnya. Tapi orang kan lupa bahwa itu untuk 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Nah, jadi sementara Polri tinggi sekali sekitar 127 triliun untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan artinya kalau kita lihat ini harus dikembalikan seperti dulu di mana polisi itu punya paramiliter, paramiliternya seperti BRIMOB, itu kok sekarang justru lebih hebat daripada kesatuan infanteri senjatanya, padahal jadi kalau mereka bentrok menang BRIMOB. Nah, makanya selama senjatanya sama, maka konflik di bawah itu akan terus terjadi, kecuali yang satunya senjatanya di bawah. Ini kan nanti mereka merasa senjata gue juga sama senjata lo, kan kira-kira begitu. Nah, ini harus dikembalikan karena polisi itu adalah sipil bersenjata, tapi dia bukan ASN. Senjatanya untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Nah, karena ini, tapi bro, tapi tentu nanti harus ada penegakan hukum secara khusus ya, semacam FBI atau apa ya. Jadi tidak bisa semuanya masuk ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan karena penegakan hukum itu sesuatu yang berbeda kan. Mungkin bisa masuk Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan Agung digabung jadi satu ya. Iya, jadi seperti keamanan dalam negeri isinya apa? Misalnya kalau di Amerika begitu terjadi peristiwa 2001 itu peristiwa September 11. Iya, September 11 itu kemudian ditata ulang yang tadinya di bawah Kejaksaan Agung kemudian di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Keamanan Dalam Negeri siapa? Badan Siber Sandi Negara, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Bencana, Kepolisian di bawah itu. Jadi itu luas seperti Menko gitu kira-kira. Maka harus dikembalikan. Nah, ini dulu juga sama. Ketika berdirinya kepolisian kan polisi dibagi dua, polisi istimewa dengan polisi konvensional. Polisi istimewa yang kemudian jadi BRIMOB itu, Bung, itu kan bersama TNI menumpas pemberontakan. Sementara polisi konvensional lebih menjalankan perkara hukum. Nah, gitu. Oke, tapi intinya Anda tidak setuju kalau ke Kemendagri, tapi Anda setuju kalau dia tidak lagi di bawah presiden gitu ya, secara langsung. Nah, di bawah presiden, tapi koordinasi administrasi di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. I know. Karena artinya mereka tidak langsung. Iya, karena mereka alat negara. Alat negara maka di bawah kepala negara. Sementara Kementerian Pertahanan Keamanan itu adalah alat pemerintah, kan kabinet. Kementerian itu pemerintah. Nah, jadi harus dibedakan itu. Intinya mereka tidak boleh gabung-gabung di kabinet ya. Iya. Tidak boleh cawi-cawi di kabinet. Betul. Apalagi ikut pemenangan pilkada dan pilpres. Apalagi itu. Itu nista namanya. Iya. Menista diri sendiri. Menista kan? diri sendiri ya, tidak sesuai dengan tupoksi yang bahkan mengkhianati konstitusi ya. Iya. Oke. Ini ada lagi yang kelima ya. Kelihatan betul. Sebenarnya 5, 6 ini adalah lawan oligarki. 2, 3 dan 5. 2, 3 itu 2 itu adalah mendukung Astacita kecuali IKN. Iya. Kayaknya melawan oligarki. Iya. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa melawan oligarki. Iya. Nah, kemudian pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Iya. Nah, ini kelihatannya juga melawan oligarki karena kita tahu tambang itulah yang membuat oligarki ini kaya raya semua. Silakan, Bung. Ya, jadi kalau saya lihat ya, lawan Jokowi, lawan oligarki ini 8 tuntutan ini. Silakan. Iya, kalau saya melihat dalam 2 periode kepemimpinan Jokowi ini kan Jokowi kerap diposisikan sebagai pemimpin yang merakyat. Rakyat kemudian mengelilingi Jokowi, tapi ternyata faktanya Jokowi adalah dikelilingi oleh oligarki yang kuat. Kan terbalik-balik. Simbol kesederhanaan Jokowi misalnya.
Tapi kemudian faktanya terbukti dia mendukung dinasti politik dengan posisi Gibran, Kaesang dan lain-lain. Dia dicitrakan sebagai pemimpin pembangunan, namun pembangunan yang sering bersifat kosmetik kan begitu, dan merugikan lingkungan serta masyarakat adat. Contohnya IKN itu tadi, proyek yang lain, proyek strategis nasional. Katanya Jokowi juga netral dan demokratis, tapi di akhir masa jabatannya terkesan melanggengkan kekuasaan melalui manipulasi, diduga memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan Gibran masuk sebagai wakil presiden. Ini betul-betul bagaimana Jokowi menunjukkan mitomania politiknya antara citra dan realitasnya itu bertentangan. Jadi saya kira soal itu sudah saya kemukakan bagaimana Jokowi katanya dekat dengan rakyat, ternyata dia lebih dekat dengan oligarki kan begitu. Katanya demokratis, ternyata dia adalah simbol yang mendukung dinasti politik. Jadi betul-betul citra Jokowi itu harus dibaca terbalik begitu, Bung. Nah, sama dengan bagaimana erosi kepemimpinan erosi kepercayaan publik terhadap Jokowi ini, misalnya kerusakan institusi MK, kerusakan institusi KPU, bahkan posisi TNI dan Polri itu diacak-acak. Ini saatnya menurut saya Prabowo menormalisasi lembaga atau alat-alat negara harus dikembalikan kepada fungsinya sesuai dengan perintah konstitusi begitu. Iya, tetapi menurut Anda ya, kalau bayangan saya, kenapa Jokowi itu kuat? Karena dia masih memegang atau dipegang oligarki yang menguasai ekonomi Indonesia. Dan apa yang dituntut oleh Purnawirawan tadi adalah betul-betul berhadapan atau berbenturan dengan oligarki. PSN, Rempang, kemudian tambang dan lain sebagainya. Kira-kira ini bakal diperhatikan atau tidak? Karena sekali lagi ini tentara tue yang tidak punya resources lagi, pasukan pun mungkin sudah tidak lagi ada yang patuh. Sepanjang kan kelebihan Prabowo adalah dia ngopeni. Betul. Tapi tentara-tentara yang duitnya nggak banyak nggak bisa ngopeni dia. Kalau bahasa Melayu Malaysia kan laskar tak berguna katanya. Laskar tak berguna. Tapi ternyata dia ingin tetap berguna. Oke. Kira-kira kan kalau kita lihat misalnya Prabowo itu kata Syahganda adalah seorang sosialis. Iya. Seorang yang betul-betul anak kandung dari PSI itu, Partai Sosialis Indonesia, di mana bapaknya juga sosialis. Kader PSI yang tersisa saat ini saat terakhir Rocky Gerung, termasuk juga Prabowo. Nah di sisi lain, ini orang kan pasti berpikiran neolib, kapitalistik dan lain sebagainya. Yang akan ditumbuk oleh para jenderal ini. Bagaimana Anda melihat kemungkinan Prabowo menegakkan ideologinya yang diyakini orang sebagai seorang sosialis ketika dia akan berhadapan dengan katakanlah naga-naga ini? Ya tentu saja Prabowo ingin cita-citanya Indonesia Emas 2045 kan cita-cita kita semua, persis satu abad Indonesia ya, bagaimana Indonesia maju. Tapi kan dia juga terbuka kemungkinannya bahwa Indonesia akan hancur, kan begitu ya. Dari apa? Dari kepemimpinan 10 tahun Jokowi, warisannya membahayakan. Karena itu menurut saya Prabowo tentu saja berpikir bahwa dia harus bisa menumbuhkan kepercayaan publik lagi gitu kan. Di ujung pemerintahan Jokowi terjadi kehancuran trust gitu, kehancuran rule of law, kehancuran etos demokrasi, kehancuran solidaritas sosial, dan digantikan oleh polarisasi dan fanatisme politik yang sempit hanya karena pencitraan. Saya kira Prabowo harus juga memberikan kesempatan kepada publik bahwa pencitraan yang dilakukan selama 10 tahun
itu bukan pilihan. Jadi harus berpikir bahwa mencari pemimpin, mengembalikan etos kerja, etos demokrasi, mengembalikan rule of law, itu harus dengan cara-cara itu tadi, penegakan hukum. Artinya misalnya kalau Prabowo bilang seperti kasus Pertamina ya, sampai kan dia kemukakan harusnya hukumannya 50 tahun gitu kan. Timah ya. Nah, ya itu artinya menurut saya sesuatu yang dulu ditutup-tutupi oleh eranya Jokowi sekarang kan muncul semua, Bung. Yang kita tidak perkirakan sekarang tiba-tiba apa sih yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita sekarang malah jadi lebih berharap kepada Kejaksaan Agung, Bung, daripada KPK. Nah, makanya menurut saya ini harus ditata kembali bagaimana menata rule of law-nya, kemudian menata demokrasi harus lebih baik lagi, kemudian juga perlawanan yang harus dilakukan oleh Prabowo adalah memberikan kesadaran politik kepada publik, kesadaran kolektif, misalnya bagaimana literasi politik, bagaimana kemudian memahami kekuatan sipil harus aktif, kemudian oposisi itu bukan sebuah sesuatu jalan yang hina. Kemudian juga jurnalis harus tetap kritis. Kita tahu di eranya Jokowi dianggap bahwa nyaris nggak ada yang mengkritik Jokowi, Bung, sejak tahun 2012. Ini kan harus kita bangunkan kembali. Pers juga, gerakan akar rumput, akademisi yang independen, seperti bagaimana kita membuat podcast. Ini kan bagian dari membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih baik dengan mengembalikan narasi kebangsaan kita ke rel kebenaran dan akal sehat. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau berpikir jiwa sosialis, kan salah satunya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat dan distribusi aset yang sudah demikian parah dikuasai oleh segelintir konglomerat di sini. Dan tentu dengan politik itu kan tidak akan nyaman para konglomerat. Karena kan mereka akan dipaksa untuk redistribusi aset mereka. Karena kalau misalnya pakai teori Anies, kita tidak akan mengganggu yang besar, tapi yang kecil dibesarkan. Ini kan teorinya. Faktanya adalah kalau seandainya ekonomi itu bulatan 100, ya kalau Anda misalnya mau membagi, ya semakin banyak bilangan pembagiannya pasti semakin kecil kan. Tidak mungkin orang itu langsung tetap bertahan di kue yang besar kan. Nah, politik semacam ini, politik sosialistik semacam ini kan pasti tidak disukai. Itulah yang barangkali yang menjelaskan kenapa Jokowi masih kuat, karena ditopang oleh mereka. Tapi masalahnya yang ingin saya katakan, kira-kira Prabowo cukup berani nggak dalam jangka waktu yang dekat immediate ya, melakukan langkah-langkah radikal untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih sosialistik dalam pengertian yang asetnya lebih terdistribusi, keadilannya lebih merata. Apakah dia cuma omong-omong doang tuh sebagai mimpi dia, bila kedaulatan, makan gratis dan lain sebagainya. Silakan, Bung. Ini kan baru 6 bulan ya, baru 6 bulan. Maka saya mengatakan 50-50 ya. Paling tidak kalau kita belajar dari pengalaman ketika Indonesia merdeka, kemudian mulai 1950-an melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, begitu ya. Maka saya kira juga perlu dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan oligarki. Nggak mungkin ditutup semua, karena ini lapangan pekerjaan juga. Ini bisa menjadi aset negara. Merampas, misalnya seperti kebun-kebun sawit itu kan dirampas buat negara yang nggak jelas. Ini polanya Prabowo sudah kelihatan akan melakukan, gitu. Akan melakukan. Asal jangan dia kasihkan kepada keluarganya. Nasionalisasi itu dijadikan perusahaan negara. Ini kemudian menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kita yang sedang kesulitan mencari lapangan pekerjaan sekarang. Usul saya segera nasionalisasi perusahaan-perusahaan oligarki itu. Jangan kemudian ditendang begitu aja, kemudian hanya menjadi barang rongsokan begitu, nggak bisa dimanfaatkan. Dan cegah mereka melakukan capital flight ya. Ya, persis. Atau memindahkan usaha mereka di negeri anta berantah. Bung, terakhir ini ya.
Terakhir A, terakhir B? Terakhir A. Benar. Jadi hal ini sebenarnya, karena sebelum terakhir nanti kita akan bacakan komentar secara highlight, silakan komentari dan kita selesai. Jadi gini, ini bidang yang sebenarnya tuntutan yang saya tidak mau bahas karena sebagai orang tata negara saya memahami ini tidak mudah, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu akan secara fundamental mengubah ketatanegaraan kita. Yang jelas tidak ada lagi pemilihan langsung, tidak ada lagi MK, tidak ada lagi DPD, tidak ada lagi KY dan lain sebagainya. Orang mengatakan, ya kan nanti di amandemen lagi. Loh, kalau di amandemen lagi ngapain kita bilang kembali? Amandemen yang sekarang aja kalau kita mau perbaiki. Menurut saya paham betul ya, karena saya pernah diundang juga dulu, ada Saidiman gitu ya dari Pepabri juga. Bicara mengenai kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena mereka nganggap undang-undang itu undang-undang tahun 2000 kata mereka. Undang-undang tahun 2002. Undang aspal, asli ya, tapi palsu. Asli tapi palsu. Padahal saya mengatakan ya perlu pembicaraan yang luar biasa. Tapi saya serahkan kepada Bung untuk melakukan observasi soal apa sih kepentingan TNI ini selalu, terutama yang senior ya, selalu mengatakan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Lalu fortunately, untungnya didukung juga oleh beberapa tokoh. Ya. Saya tahu misalnya Abdullah Hamahua mendukung itu, kemudian Ihsanuddin Nursi mendukung itu. Lanyala Mataliti juga mendukung. Banyak juga yang mendukung. Walaupun orang tata negara mengatakan, waduh, kalau kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45, maka tatanan kenegaraan itu akan berubah belok lagi secara drastis. Silakan Bung. Ya, saya kira semuanya perlu dievaluasi ya. Ketika kita membuat undang-undang dasar itu juga tergesa-gesa begitu ya. Tapi rapat-rapat BPUPKI kan juga perdebatan para the founding fathers sudah memikirkan itu semua, Bu. Bukan the founding fathers, the founding parents. Ada perempuannya juga soalnya. Oh gitu ya, oke. Ya para pendiri bangsa gitu ya. Oh, entah laki entah perempuan juga. Nanti dimarahin kita ya. Nah, menurut saya begini ya, undang-undang dasar di negara-negara lain juga sifatnya cuma mini, dikit aja. Namanya undang-undang dasar itu tidak ada penjelasan yang detail. Amerika singkat sekali, Bung. Nah, kemudian amandemen itu dimasukkan ke dalam adendum, ada penjelasan. Jadi yang asli waktu itu adalah tetap nggak boleh diubah. Karena begini ya, barangkali salah satu profesi yang di dalam Sumpah Prajuritnya tegas mengatakan menjaga pengawal ideologi atau paham filosofi bangsa adalah tentara kan begitu. Maka dia melihat bahwa proses berdirinya negara dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diputuskan pada tanggal 18 Agustus dan Pancasila 18 Agustus itu yang dipahami oleh tentara. Jadi saya pikir mereka akan tunduk dan patuh pada itu. Kemudian memang penuh perdebatan menurut saya hal itu. Tapi mereka merasa bahwa ada hal-hal di mana euforia reformasi membuat kita akhirnya juga terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan asing, kepentingan-kepentingan ideologi atau paham-paham bangsa lainnya. Maka mereka harus juga menjaga, kemudian mengingatkan bahwa kita dulu pernah punya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga lalu pernah juga Undang-Undang Dasar sementara 1950, toh akhirnya setelah 9 tahun kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kalau mau amandemen dan lain-lain, itu kuncinya adanya di militer. Dekret presiden kalau tidak mendapatkan dukungan militer itu nonsen. Sama dengan waktu Gus Dur melakukan dekret tapi nggak ada dukungan dari militer, maka tidak terjadi. Jadi menurut saya kita sebenarnya punya yang namanya di barat trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita cukup punya hal yang lebih lengkap, 5 lembaga, ada BPP
ada DPA, di mana kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Masuk akal, Bung. Ini kan tidak pernah ada evaluasi bagaimana kalau presiden melakukan sesuatu yang melanggar, di mana MPR kembali hanya sebagai lembaga tinggi negara. Jadi saya kira harus juga dievaluasi. Kalau memang harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, atau dengan catatan yang sudah terjadi dimasukkan ke dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 tetap dilakukan. Memang ada beberapa catatan, misalnya soal cukup 2 periode itu kan juga artinya kontrol kekuasaan itu memang harus dikontrol. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu menjadi patokan kita yang belajar tentang demokrasi, belajar ilmu politik, belajar hukum tata negara. Jadi tidak bisa membiarkan, termasuk membiarkan aparat negara bersenjata tanpa kontrol dari kita, begitu. Tak boleh membiarkan polisi dan tentara berpolitik, kan begitu? Ya boleh berpolitik, tapi politik negara. Bukan tidak boleh politik bukan praktis. Politik praktis. Iya. Jadi politik negara itu politik yang tercantum dalam konstitusi. Iya. Bukan yang tercantum dalam kemauan presiden atau para menteri. Nah, makanya kan tidak boleh lagi TNI aktif atau presiden menganggap dirinya saya panglima tertinggi TNI, nggak bisa. Iya. Itu sebutannya adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara, dan dilaksanakan oleh Panglima TNI-nya. Dulu memang ada waktu tahun 1949 pada waktu RIS sebutannya memang Panglima. Panglima tertinggi. Ingat nggak? Surat perintah 11 Maret. Soekarno juga mengklaim dirinya kan sebagai presiden, panglima tertinggi TNI, panglima TNI angkatan perang. Dulu angkatan perang waktu. Terus juga panglima pemimpin besar revolusi. Itu keliru sebenarnya. Nah, makanya waktu Soekarno mulai pakai tongkat itu gara-gara tahun 1949, Bung, memang sebutannya panglima tertinggi, tapi di UDS 1950 nggak ada, UD 45 juga nggak ada, begitu. Ya, ini itu dalam kepentingan sebagai kepala negara, tapi itu pun kan tidak day to day politik. Persis. Kan? Jadi misalnya menyatakan perang, boleh itu, tetapi kan tidak setiap hari kita perang. Iya. Bro, saya mau bacakan 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira mereka yang menulis. Lalu bro tangkap secara umum dan closing statement ya. Oke. Yang relevan saja ya. Ada yang bilang saya punya pertanyaan untuk Pak Slamet Ginting. Apakah polisi yang bertemu ke rumah, bukan bertamu maksudnya ini, bukan bertemu ya, ke rumah Jokowi patut dicurigai tentang loyalitasnya terhadap negara? Mohon dijawab ya Pak. Oke. Pak Prabowo itu dari Ministry of Defense, dia tahu gimana. Oke. Pertahanan ijazah jebol, mau dipelintir isu politik rakyat lagi baik-baik aja, mau dibilang ulah yang kalah pilpres, ini mah tuntutan semua rakyat, menuntut kejujuran semua pihak. Ya. Kemudian Anies, kok ada Anies? Harus copot Fufu Fafa yang banyak masalah disembunyikan kekuasaan. Ya. Kemudian 99 koruptor bebas hukum aman saja. Kemudian Refli Harun siang malam mikirin Jokowi. Luar biasa ya. Kemudian ini susahnya kalau kita langsung begini tiba-tiba kebaca yang gak relevan ya. Apa lagi nih? Ini ijazahmu, mana ijazahku? Luar biasa. Mau jatuhkan Gibran gak mudah, yang disangka cuma bisa narasi negatif aja. Ada juga mengatakan saya yakin namanya Pragib itu sampai 2029 dia bilang. Apalagi ya? Jenderal Halu mau ganti Gibran yang dipilih 50%. Jenderal siapa yang nolong Pak Prabowo saat dipecat dari ABRI serta dicaci maki pelanggar HAM? Ya, hanya Bapak Jokowi yang menolong. Gitu ya. Ini pasti pendukung Jokowi nih. Kemudian hak
Kim Tom Lembong, apalagi wajib ganti wapres yang waras. Silakan bro, banyak sekali tetapi saya tidak bisa bacakan semua. Dan silakan wrap up dan kemudian closing statement. Ya, saya kira begini, ketika peserta didik atau kalau bahasa tentaranya perwira siswa gitu, pasis, sekolah, staf dan pimpinan menengah Polri mengunjungi Presiden Jokowi, menurut saya menjadi aneh. Karena Jokowi bukan jadi presiden lagi. Maksudnya mengunjungi presiden ke-7 Jokowi. Pertama, di tengah sorotan bagaimana pendidikan Jokowi, apakah ijazahnya asli atau palsu, di tengah kontroversi itu kemudian polisi masuk ke situ. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kecuali kalau Jokowi itu misalnya purnawirawan polisi gitu kan, seperti misalnya perwira siswa Seskuat mengunjungi SBY, nah itu masuk akal. Nah ini kan bukan. Kemudian ini di tengah kontroversi Jokowi dianggap cawe-cawe secara politik, maka mereka datang ke Jokowi, maka lagi-lagi membenarkan dugaan bahwa polisi masuk ke dalam kancah politik praktis. Polisi harusnya juga berada di tengah-tengah, dia alat negara. Kalau ke rumah Jokowi seharusnya juga polisi yang lain ada ke rumah Megawati, ada ke rumah SBY. Ini kan tidak. Sebentar lagi selesai pendidikannya, nah makanya harusnya polisi juga bijak memperhatikan situasi. Kan itu baru sadar, maka kemudian di EG-nya dihapuskan begitu Bung. Ya betul, Prabowo Subianto juga mantan Menteri Pertahanan, tapi bukan berarti semua tahu, semua itu tetap harus diingatkan. Prabowo sebagai presiden, dia juga manusia biasa yang bisa salah, maka seniornya mengingatkan adiknya supaya jangan tergelincir dalam sebuah kesalahan. Lalu apalagi Bung? Nah, ya silakan Anda wrap up pembicaraan kita, lalu kemudian prediksi ke depannya seperti apa, sebaiknya seperti apa, ya perspektif Anda. Nah ini kita belajar dari pengalaman presiden-presiden kita, belajar dari pengalaman wakil-wakil presiden kita, maka kita tentunya ingin semua mengambil hikmah. Semua punya nilai plus, tapi semuanya juga punya nilai negatif. Tapi tidak ada presiden yang sampai di akhir masa jabatan dan tidak menjabat lagi melakukan aktivitas politik seintens Jokowi. Karena itu saya mengingatkan juga Presiden Jokowi menyadari bahwa kepentingan politiknya sudah harus dibatasi. Kalau memang ingin maju dalam kancah politik, Anda harus paham bahwa posisinya adalah bukan lagi sebagai presiden. Mestinya juga dalam kasus... Dan tidak bisa mencalonkan diri lagi juga. Ya, kasus misalnya para menterinya mengunjungi Jokowi, harusnya jangan kunjungi saya lah, kunjungi aja Presiden Prabowo. Supaya ini tidak lagi menimbulkan sakwasangka bahwa ada matahari kembar di Indonesia. Saya kira tidak boleh ada matahari kembar dimanapun, karena kita tahu bahwa ini isu negatif yang dapat membuat bangsa kita terpecah-pecah. Kita harus menjaga objektivitas, ketajaman analisis dalam membahas berbagai opini-opini yang berkembang di dalam masyarakat, dan juga bagaimana kemudian Jokowi harus memahami bahwa jika cawe-cawenya terus dilakukan akan menghambat masa depan Indonesia, karena akan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Saya kira itu, Bung Refli. Oke, ya saudara sekalian, tidak terasa ya, 1,5 jam lebih kita berbincang, 1 jam 40 menit. Hampir 2 jam ya? Hampir 2 jam ya. Tetapi yang paling lama itu Rizal Ramli 2,5 jam. Oh gitu ya. Cuma bedanya waktu Rizal Ramli itu kita tidak live ya, rekaman, tapi ini live ya. Jadi saudara sekalian yang ingin bertanya tentu mengingat waktu tidak bisa satu-satu kita layani ya. Tetapi silakan Anda berkomentar, dan terima kasih buat Bang
bro selamat ginting ya. Jadi kalau orang Batak tuh selamat. Kalau orang Jawa selamat. Dulu kita punya senior namanya Selamat Saragi. Selamat juga sama. Selamat juga kan? Selamat juga. Karena Selamat Bung Sumatera. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.